never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. GP Spanyol yang berlangsung di sirkuit Jerez, Angel Nieto akhir pekan ini menandai dimulainya kalender Eropa. Meski berkunjung ke Portimao di awal musim, acara ini menandai awal sebenarnya dari perebutan gelar. Dan apa yang lebih baik daripada menghadapi pertarungan itu dari posisi pertama klasifikasi umum. Jorge Martin tiba sebagai pemimpin MotoGP di Jerez pada tahun 2024 ini, dan juga dengan selisih yang cukup besar dibandingkan para pesaingnya. Pemenang terakhir adalah Maverick Vinales, pebalap pertama dalam sejarah MotoGP yang menang dengan 3 merek berbeda. Pebalap Aprilia itu tiba di Jerez dengan motivasi ekstra, siap berjuang demi hasil yang sama. Pada siang hari di hari Jumat, dia adalah salah satu pembalap tercepat, meski bukan yang tercepat. Alex Marquez pada pagi hari, sedangkan Pecco Bagnaia pada sore hari. Jorge Martin juga sangat cepat, meski mengalami beberapa kendala pada sesi pertama. Dan meskipun Jerez tidak memerlukan hal lain untuk menjadi tanggal penting dalam kalender, tahun ini sekali lagi menjadi lebih istimewa. Insentif terbesar akhir pekan ini adalah melihat Dani Pedrosa kembali berkompetisi sebagai wildcard di La Catedral del Sur. Namun, pada hari Jumat dia tidak bersinar seperti musim lalu. Dia jatuh dan menyelesaikan hari itu di posisi ke-14. Padahal, satu-satunya motor grup KTM yang berhasil lolos 10 besar adalah milik Pedro Acosta. Sabtu tiba dengan hujan dan kondisi rumit bagi para pembalap kelas Premier. Namun, hal tersebut tidak menghentikan Marc Marquez untuk meraih pole position pertamanya bersama Ducati. Pembalap Cervera akan ditemani di barisan depan grid oleh Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Sementara itu, juara dunia MotoGP saat ini, Pecco Bagnaia, akan start dari posisi ke-7. Pedro Acosta juga akan start dari belakang, yakni dari posisi ke-10. Tepat di belakangnya adalah pembalap Aprilia Maverick Vinales dan Aleix Espargaro, yang tidak menampilkan performa terbaiknya pada hari Sabtu. Sementara itu, Joan Mir sangat tegas dengan kriteria race direction yang memberikan sanksi kepada Marc Marquez, dengan kehilangan satu posisi setelah melakukan manuver yang keduanya bertabrakan. Orang Mallorca memanfaatkan beberapa kali jatuh yang terjadi di depannya, untuk berkendara pada garis lintang jauh di atas garis lintang yang sesuai dengan Honda yang dikendarainya. Salah satu yang terguling di tanah adalah Marc Marquez, ketika dia memimpin peloton, lap ke-9, suatu keadaan yang membawanya, setelah mengambil sepeda dari tanah, untuk bergabung kembali di posisi ke-10, tepat di belakang mantan rekan setimnya. Pembalap Gresini, yang sedang bersemangat, berusaha memulihkan posisi secepat mungkin, dan pada posisi tersebut ia masuk dengan segala yang ada di tikungan ke kanan. Jelas menghubungi Joan Mir, yang ia keluarkan dari garis dan trek. Marc mengulangi manuver yang sama segera setelahnya, dengan Miguel Oliveira, sebelum Stewart menjatuhkan sanksi yang terlalu ringan. Setidaknya menurut pendapat sebagian besar rivalnya. Marc tiba, menyentuh saya dan membuat saya keluar lintasan, dan saya kehilangan 4 posisi. Kemudian dia menyalip Miguel dengan cara yang sama, dan dia terpaksa kehilangan 1 tempat. Terakhir kali saya melakukan itu, tahun lalu, di Portimao Sprint, bersama Fabio Quartararo, saya mendapat penalti double long lap yang harus saya layani pada hari Minggu. Keluh Mir yang akhirnya melewati garis finish di posisi ke-10. Pembalap Honda yang sulit terlihat kehilangan kesabaran ini lebih marah atas inkonsistensi kriteria race direction dibandingkan optimisme Marquez dalam melakukan manuver itu sendiri. Apa yang terjadi dengan Marc bisa saja terjadi, namun ketika saya melakukan kesalahan, mereka memberikan sanksi yang sepatutnya kepada saya. Marc Marquez memenangkan pole position pertamanya dengan Ducati pada hari Sabtu ini di Jerez, dalam sesi kualifikasi yang ditandai dengan kondisi aspal yang basah kuyup, yang membuat juara multi waktu itu bersinar.
Salah satu konteks di mana sang juara multi-waktu merasa paling nyaman adalah, tepatnya, ketika keadaan menjadi buruk karena kurangnya grip. Sebuah keadaan yang lebih mempengaruhi rivalnya daripada dirinya. Usai memimpin latihan bebas pagi hari, pemuda asal Cervera, Lleida, ini tidak memberikan pilihan kepada siapapun dan berhak start lebih dulu dan tanpa kemacetan di depan. Keduanya sore ini, dalam tes sprint, seperti pada lomba lari jarak jauh. Keunggulan teknis Ducati di kejuaraan dunia sekali lagi tercermin dalam statistik, 8 dari 12 prototipe yang bertemu di babak kualifikasi kedua adalah Desmosedici. Disusul 2 Aprilia, 1 Gas-Gas, Acosta, dan 1 KTM, Binder. Pada saat yang sama, fakta bahwa tidak ada satupun anggota pabrikan Jepang yang berhasil mencapai babak eliminasi dengan sempurna menjelaskan lubang yang dialami Yamaha dan Honda. Di lap terakhir yang memiliki segalanya, bahkan ketakutan yang membuatnya terengah-engah dari kerikil. Pembalap dari Cervera, Lleida, membuat para pemberani yang mendekati trek Andalusia, salah satu jimatnya, berdiri untuk merayakan yang pertama. Pole sejak yang ia catat tahun lalu di Portimao, bersama Honda, pada Grand Prix pembuka kalender. Selebihnya, ini tiang nomor 93 untuk Marc, nomor 65 kategori sepeda motor berat. Di sisinya akan terbentuk Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, yang menutup lini pertama yang dimonopoli Ducati. Yang kedua akan dibuka oleh Brad Binder, keempat, yang datang dari Q1, Fabio Di Giannantonio, kelima, dan Alex Marquez, keenam. Pecco Bagnaia akan start ketujuh, bersama Franco Morbidelli, kedelapan, dan Enea Bastianini, kesembilan. Sedangkan Pedro Acosta menutup 10 besar. Sekali lagi, Murcian menjadi salah satu daya tarik sesi latihan ini, karena ia memperebutkan pole dengan upaya kedua dari belakang yang berakhir dengan dia terjatuh. Sementara itu, pembalap Pramac itu meraih kemenangan berharga, mengungguli Acosta dan Pedrosa, dalam balapan sprint kacau yang mencatatkan 15 kali terjatuh. Jorge Martin keluar dari bahunya Sabtu ini di Jerez, dalam perlombaan sprint paling kacau yang diadakan hingga saat ini, di mana akumulasi hingga 15 kali jatuh, dan di mana Pedro Acosta dan Fabio Quartararo finish di podium, meskipun merupakan pelanggaran atas tekanan tersebut. Dibannya menyebabkan penalti dan Dani Pedrosa dipromosikan ke podium. Hasil ini memungkinkan Martin untuk meningkatkan posisinya di puncak klasemen umum, di mana ia unggul 29 poin dari Pedro Acosta, yang bertahan dengan sangat baik dan melewati garis finish kedua. Kedua pembalap Spanyol itu didampingi Quartararo yang naik dari posisi ke-23 yang didudukinya di grid start, meski setelah mendapat sanksi Dani Pedrosa mewarisi posisi ketiga. Tempat keempat jatuh ke tangan Franco Morbidelli, yang merupakan hasil terbaik pembalap Italia itu sejak bersaing dengan Pramac, memperoleh 1 tempat, karena Quartararo